Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dr. Iwayan Subawa, spesialis ortopedi dan reumatologi, konsultan selaku evaluator, dan Dr. Inyoman Gedewardana, sarjana kedokteran magister biomed, selaku fasilitator dari Kompok SGD A8. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Compartment Syndrome. Berikut ini merupakan list dari anggota kelompok SGD A8. Compartment syndrome adalah kondisi medis kritis akibat cedera traumatis seperti kecelakaan, lalu lintas, dan juga olahraga intensif dengan insiden tinggi pada fraktur diafisis tibialis. Jika tidak segera ditangani, dapat menyebabkan nekrosis jaringan, gangguan fungsi otot, dan juga saraf hingga amputasi. Gejala utamanya dapat meliputi nyeri hebat yang tidak sebanding dengan cedera, kesemutan, kelemahan otot, serta pembengkakan progresif. Penyebabnya termasuk cedera traumatis, pendarahan internal, serta faktor eksternal seperti gift yang terlalu ketat. Sementara kasus kronisnya dapat dipicu oleh aktivitas fisik yang berulang. Prevalensi compartment syndrome sendiri yang cukup tinggi, serta keterlambatan diagnosis dan pengobatan dapat berakibat fatal, sehingga pemahaman tentang kondisi ini sangat penting agar deteksi dini dan juga respons cepat dapat mencegah komplikasi serta mengurangi beban ekonomi bagi pasien dan juga sistem kesehatan. Rumusan masalah untuk kali ini adalah pertama, apa saja faktor penyebab utama compartment syndrome, baik akut maupun kronis, lalu bagaimana tanda dan gejala awal yang dapat membantu dalam diagnosis dini compartment syndrome, dan juga bagaimana metode diagnosis yang paling efektif dalam mendeteksi compartment syndrome. Lalu yang terakhir, apa saja pilihan terapi yang tersedia untuk menangani compartment syndrome dan bagaimana efektivitasnya. Lalu, untuk tujuan dari penelitian, pertama adalah mengidentifikasi faktor resiko dan penyebab utama dari compartment syndrome, lalu menganalisis tanda dan gejala klinik yang berperan dalam diagnosis dini compartment syndrome. Yang ketiga, mengevaluasi berbagai metode diagnostik yang digunakan dalam mendeteksi compartment syndrome. Dan yang terakhir, mengkaji efektivitas berbagai pilihan terapi dalam penanganan compartment syndrome. Untuk manfaatnya, terdapat manfaat teoritis dan juga manfaat praktis, seperti menambah wawasan dan pengetahuan ilmiah mengenai compartment syndrome termasuk penyebab, gejala, diagnosis, dan terapi yang tersedia. Lalu untuk manfaat praktisnya, memberikan informasi yang dapat digunakan oleh tenaga medis dalam meningkatkan keterampilan diagnosis dini dan penanganan compartment syndrome. Baik, jadi sindrom kompartemen adalah kondisi medis serius yang terjadi ketika tekanan dalam suatu kompartemen otot itu meningkat, menghambat aliran darah, dan berisiko menyebabkan kematian jaringan jika tidak segera ditangani. Umumnya, ini terjadi akibat trauma, fraktur, luka bakar, atau cedera akibat tekanan yang berkepanjangan. Nah, kondisi ini pertama kali didokumentasikan oleh Abul Qasim al-Zahrawi pada abad ke-10. Kemudian dikembangkan oleh Richard von Volkmann pada abad ke-19. Gejala khasnya meliputi nyeri hebat yang tidak membaik dengan analgesik, pucat, dan juga kesemutan. Diagnosis dilakukan secara klinis dan dapat dikonfirmasi dengan pengukuran tekanan intrakompartmen. Penanganan utama adalah fasiotomi untuk mencegah komplikasi seperti rhabdomyolysis, gagal ginjal, atau amputasi. Perawatan pasca operasi dan rehabilitasi juga penting untuk pemulihan optimal. Kompartemen secara anatomi itu adalah ruang tertutup dalam tubuh yang dibatasi oleh fasia, tulang, atau struktur kaku lainnya untuk melindungi saraf, pembuluh darah, dan jaringan di dalamnya. Kompartemen ini ada di berbagai bagian tubuh seperti kepala, toraks, abdomen, serta ekstremitas atas dan juga bawah. Lalu setiap kompartemen itu memiliki fungsi spesifik. Misalnya kanalis karpal di tangan itu melindungi saraf medianus, sementara terowongan tarsal di kaki itu melindungi saraf tibialis. Namun karena sifatnya yang kaku, kompartemen itu rentan mengalami peningkatan tekanan akibat trauma, peradangan, ataupun perdarahan yang jelas dapat menyebabkan gangguan fungsi saraf dan juga aliran darah. Perkenalkan, saya Ayudhya Nurati dengan 3 digit tim 194, izin untuk melanjutkan presentasi. Jadi, kompartemen pada kompartemen sindrom itu merupakan bagian-bagian tubuh yang terdiri dari otot, saraf, dan juga pembuluh darah yang diselimut oleh fascia yang merupakan bungkus otot yang memiliki kemampuan untuk memanjang yang sangat-sangat terbatas. Nah, pada dasarnya, kompartemen sindrom itu terjadi ketika ada pendarahan dalam kompartemen, sehingga terjadi peningkatan tekanan dalam kompartemen, sehingga terjadi iskemia dan menyebabkan hipoksia, bahkan hingga nekrosis jaringan. Hal ini biasanya terjadi ketika terdapat tulang bone fracture atau kompresi pada ekstremitas seperti yang terjadi pada Carr syndrome atau pemakaian kas yang tidak sesuai. Nah, ketika terjadi peningkatan tekanan intrakompartemen, terjadi pula kompresi pada struktur dalam kompartemen.
Dan kompresi pada kompartemen ini akan menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah vena sehingga terjadi iskemia. Nah, terjadi iskemia itu menyebabkan kebutuhan metabolik sel itu tidak akan tercapai sehingga terjadi hipoksia yang menyebabkan sel itu melepaskan histamin dan juga nitrogen monoksida yang menyebabkan transudasi ke matriks ekstraseluler yang menyebabkan edema yang akan meningkatkan tekanan intrakompartemen lebih lanjut. Nah, apabila tekanan terus meningkat, arteri akan terkompresi juga sehingga akan semakin menghambat aliran darah disertai pula dengan mulai hilangnya fungsi saraf. Selain itu, edema dalam sel itu akan menyebabkan membran sel mengalami ruptur, sehingga komponen-komponen pada sel tersebut itu akan merembes ke rongga ekstraseluler, dan protein-protein yang merembes tersebut akan menarik plasma dari kapiler darah sehingga terjadi lagi peningkatan tekanan intrakompartemen, yang pada akhirnya akan menyebabkan iskemia, kemudian edema lagi, kemudian kematian seluler, dan peningkatan tekanan intrakompartemen lebih lanjut, dan dalam jangka waktu 4 jam terjadi iskemia, nekrosis atau kematian jaringan itu dapat terjadi. Sekian dari saya kembalikan ke teman saya yang berikutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Manda Supratna Putri dengan 3 digit NIM terakhir 125. Di sini saya akan menjelaskan terkait Acute Compartment Syndrome atau ACS. Jadi definisi dari ACS ini, ACS terjadi ketika tekanan dalam kompartemen otot meningkat sehingga aliran darah berkurang. Jika tidak segera diatasi, jaringan bisa mengalami kerusakan permanen dan berujung pada amputasi. Untuk penyebab utama dari ACS atau etiologinya adalah trauma, terutama fraktur tulang panjang seperti tibia. Selain itu, tekanan dari luar seperti turniket yang terlalu ketat atau gangguan sirkulasi darah juga bisa menjadi faktor penyebab. Untuk ACS sendiri, paling sering terjadi itu di tungkai bawah karena sering mengalami fraktur. Di ekstremitas atas, ACS itu sering terjadi di lengan bawah, tetapi juga bisa muncul di paha maupun area tubuh yang lainnya. Untuk gejala utamanya, gejala utama yang harus diwaspadai itu ada nyeri yang sangat hebat dan juga tidak sesuai dengan tingkat cedera. Jika pasien mengalami kesulitan menggerakkan anggota tubuh atau kehilangan sensasi, kemungkinan besar ini adalah ACS. Untuk ACS ini lebih sering terjadi pada pria muda dengan cedera energi tinggi, seperti kecelakaan motor atau olahraga ekstrim. Orang tanpa hipertensi juga lebih rentan mengalami ACS. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Justin Marsula Taswin dengan 3 digit NIM terakhir 220. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kompartemen sindrom kronis atau dapat disingkat dengan CECS. Jadi kita mulai dari definisi. Kompartemen sindrom kronis merupakan sebuah kondisi permasalahan kompartemen fasia yang disebabkan oleh peningkatan tekanan intrakompartemen biasanya terjadi pada orang dengan aktivitas fisik yang intensif dan umumnya mempengaruhi ekstremitas atas maupun bawah. Lalu untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kompartemen sindrom kronis, ini ada yang pertama trauma mikro atau cedera mikro, miopati atau penyakit yang mempengaruhi otot, lalu ada kompromi pembuluh darah, kepatuhan fasia, dan yang terakhir ada hipertrofi otot. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai patofisiologinya. Itu akan dimulai dengan aktivitas fisik yang intens yang meningkatkan tekanan intramuskular dalam kompartemen tertutup. Ini akan mengurangi aliran darah dan menyebabkan iskemia otot. Hal ini kemudian akan memicu nyeri iskemik serta disfungsi neurovaskular, dan selama olahraga akan ada peningkatan aliran darah yang memperbesar otot yang meningkatkan tekanan intrakompartemen. Penderita kompartemen sindrom kronis, tekanan ini akan tetap tinggi lebih lama setelah olahraga, menghambat aliran darah dan menyebabkan nyeri akibat kompresi saraf sensorik. Lalu, untuk gejala-gejala pada kompartemen sindrom kronis, untuk gejala umumnya itu akan meliputi dari nyeri, otot tegang, kelemahan, kram, dan parestesia yang muncul selama latihan dan hilang setelah aktivitas dihentikan. Durasi dan intensitas gejala akan bervariasi, biasanya hilang dalam 15 menit, namun bisa berlangsung lebih lama. Gejala tidak muncul saat istirahat dan tidak ada defisit neurovaskular atau kerusakan permanen pada jaringan ekstremitas. Nyeri dapat terjadi di satu atau beberapa kompartemen tungkai. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Putri Pratnyani dengan 3 digit NIM terakhir di 7. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan membedah dari kompartemen sindrom. Yang pertama itu di sini ada fisioterapi di mana peningkatan tekanan kompartemen bisa dicegah dengan mengidentifikasi pola gerakan saat melakukan aktivitas seperti dari berjalan. Hal tersebut dapat mengungkapkan gerakan kompensasi yang bisa memperburuk gejala dari kompartemen sindrom. Kemudian yang kedua ada akupuntur untuk nyeri dan juga sirkulasi, di mana akupuntur dapat membantu meredakan tekanan nyeri dan ketegangan otot pada kompartemen sindrom dengan merangsang aliran darah ke kompartemen
kompartemen yang lebih sempit, dan juga bisa mengurangi hipersensitivitas saraf serta meningkatkan relaksasi dari otot. Kemudian sini ada pijat, yaitu terapi pijat dapat membantu mengurangi ketegangan otot di kaki bagian bawah dan meningkatkan sirkulasi dan drainase limpatik. Kemudian sini ada latihan kekuatan dan manajemen bedah, di mana latihan kekuatan bertahap meningkatkan daya tahan otot dan juga mengurangi stres penggunaan yang berlebihan. Adapun latihan kekuatan tersebut dapat berupa latihan seperti berenang dan juga bersepeda. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Bianca Sartohari dengan 3 digit terakhir NIM saya 093. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan bedah untuk compartment syndrome. Ketika ada kecurigaan bahwa pasien mengalami compartment syndrome, bisa segera lepaskan pembalutan, gips atau plat yang digunakan untuk mengimobilisasi pasien dan segera konsultasi untuk tindakan operasi. Fasiotomi adalah satu-satunya manajemen yang dapat dilakukan ketika terjadi compartment syndrome. Jika terjadi keterlambatan dalam penanganan, dapat menyebabkan myoglobinuria, yaitu penurunan fungsi ginjal. Salah satu gejala utama acute compartment syndrome adalah ketidaknyamanan atau bahkan nyeri pasca operasi, sehingga diperlukan resep analgesik yang cukup dan tepat. Pasien perlu diawasi dengan cermat untuk kemungkinan efek samping, termasuk gagal ginjal akut dan rhabdomyolysis. Pemberian cairan intravena tambahan harus tetap diperhatikan untuk mempertahankan produksi urin yang cukup, yaitu di atas 0,5 ml per kilogram. Sekian yang saya dapat sampaikan. Baik, yang selanjutnya adalah compartment syndrome complication atau komplikasi dari compartment syndrome. Terbagi menjadi dua, yaitu ada komplikasi jangka pendek dan jangka panjang. Untuk risiko jangka pendek itu mengacu pada komplikasi yang dapat terjadi setelah timbulnya sindrom kompartemen dan membutuhkan intervensi medis cepat untuk mencegah adanya dampak yang lebih parah. Beberapa di antaranya yaitu ada iskemia dan nekrosis otot, kemudian gangguan saraf akut, kemudian shock hipovolemik, kemudian infeksi akut, dan ada juga rhabdomyolysis dan gagal ginjal akut. Kemudian untuk komplikasi jangka panjang itu mengacu pada komplikasi yang dapat muncul setelah fase akut sindrom kompartemen berlalu, namun seringkali menyebabkan disabilitas yang permanen. Beberapa di antaranya yaitu kontraktur Volkmann, kerusakan saraf permanen, dan kehilangan fungsi otot. Mungkin sekian dari saya, dilanjutkan dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Niputusani Resti dengan digit NIM terakhir 017. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagnosis kompartemen sindrom. Yang pertama yaitu ada anamnesis, di mana kita bisa menanyakan riwayat trauma atau cedera, jenis cedera, lokasi cedera, mengevaluasi gejala yang dirasakan pasien seperti adanya nyeri, kemudian parestesia atau kesemutan, paralisis, kelemahan atau kelumpuhan, palor atau pucat, dan juga bisa mengevaluasi terkait dengan tekanan kompartemen, gangguan neurologis, onset gejala, dan perubahan gejala pada pasien. Kemudian bisa melakukan pemeriksaan fisik, yaitu pemeriksaan fisik kompartemen sindrom itu harus difokuskan pada wilayah neurovaskular kompartemen yang terdiri dari amati kulit apakah terdapat lesi atau tidak, pembengkakan atau perubahan warna, palpasi kompartemen, amati suhu, nyeri, periksa denyut nadi, mengevaluasi diskriminasi dan sensasi 2 titik, dan mengevaluasi fungsi motorik. Kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya bisa dilakukan pengukuran tekanan intrakompartemen, tes biomarker serum, radiografi seperti MRI, dan USG Doppler untuk kasus yang lebih kompleks. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Gabriel Fidelia dengan 3 digit NIM terakhir 099. Di sini saya izin untuk menyampaikan kesimpulan dan saran dari SP yang telah kami buat. Jadi compartment syndrome ini atau CS ini disebabkan oleh peningkatan tekanan kompartemen tubuh yang mengganggu aliran darah dan juga bisa menyebabkan nekrosis jaringan. Penyebabnya berbagai macam, termasuk dari trauma, fraktur, cedera, ataupun reperfusi pasca eksemia. Diagnosisnya dilakukan melalui anamnesis, pemeriksaan klinis, dan juga melakukan pengukuran tekanan intrakompartemen itu sendiri. Dan tipe dari compartment syndrome ini ada dua, yaitu yang pertama acute compartment syndrome yang memerlukan fasiotomi segera, dan juga terdapat tipe yang kedua yaitu chronic exertional compartment syndrome atau CECS yang biasa ditangani dengan modifikasi aktivitas atau fasiotomi selektif. Penanganan dini dari compartment syndrome ini dapat mencegah komplikasi yang lebih serius seperti nekrosis jaringan dan juga kecacatan. Baik,
Untuk saran sendiri, kok karena compartment syndrome ini masih kurang dikenal oleh masyarakat awam atau umum, oleh karena itu penting untuk memahami gejala awal agar dapat segera mencari pertolongan medis. Tenaga medis dan mahasiswa kedokteran juga perlu mengikuti perkembangan terbaru dalam diagnosis dan juga terapi. Selain itu, kesadaran tentang faktor risiko, terutamanya pada atlet dan pasien-pasien trauma, harus ditingkatkan untuk mencegah compartment syndrome ini terjadi. Sekian dari kami, terima kasih. Sekian tadi merupakan presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan informasi. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya tutup dengan Om Padma Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih, Ngi Dokter.